Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Fadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ada hadis yang menyatakan, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada suatu malam berada di dalam masjid. Beliau sholat dan diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya, Nabi sholat seperti di hari pertama dan jamaah mengikutinya bertambah banyak. Kemudian, di hari ketiga atau keempat, sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi untuk sholat berjamaah tarawih bersama-sama. Namun, Nabi tidak kunjung hadir hingga subuh. Beliau menjelaskan perihal ketidakhadirannya di masjid semalam. Beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir sholat ini difardukan atas kalian." Perawi hadis menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa Nabi tidak hadir? Ternyata Nabi sengaja tidak melanjutkan jamaah tarawih di masjid di hari-hari berikutnya karena khawatir ada anggapan bahwa sholat tarawih hukumnya wajib. Sunnah ini kemudian berlanjut sampai masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Atas ide Khalifah Umar dan disepakati seluruh sahabat, dilakukan jamaah tarawih secara rutin di masjid hingga akhir Ramadan. Ulama menjelaskan, telah terjadi perbedaan konteks di zaman Nabi dan Abu Bakar dengan masanya Umar, sehingga terjadi praktik yang berbeda dalam pelaksanaan tarawih. Bila di masa Nabi masih sangat rentan diyakini wajib, maka alasan tersebut hilang saat masa kepemimpinan Sayyidina Umar, sehingga dilakukan jamaah tarawih secara rutin di masjid. Imam Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa umat Islam sholat tarawih di bulan Ramadan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab sebanyak 20 rakaat. Di riwayat lain dari Imam Malik di kitab Al-Muwatta, jumlah rakaat sholat yang dilakukan di masa Umar adalah 23 rakaat. Al-Imam Al-Baihaqi kemudian mengkompromikan dua dalil tersebut bahwa riwayat yang menyatakan 20 rakaat konteksnya adalah tanpa menghitung 3 sholat witir, sedangkan riwayat yang menyebutkan 23 rakaat setelah menghitung 3 rakaat witir. Nah, itu tadi perjalanan tentang sholawat tarawih di bulan Ramadan. Sekarang kita akan membahas keutamaan-keutamaan apa saja yang bisa kita ambil atau yang bisa kita dapat ketika bulan Ramadan. Nah, ternyata setiap harinya sholat tarawih itu ada ganjaran dan keutamaannya. Apa saja ya? Mari kita simak 30 keutamaan dan ganjaran pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Meski semua ibadah yang dikerjakan pada bulan ini akan mendatangkan pahala besar, karena setiap pahalanya akan dilipat gandakan, sedang dosa tidak. Salah satunya ibadah sholawat tarawih menjadi ibadah besar bagi umat muslim dunia, karena ibadah ini bersifat unik. Ibadah sholawat tarawih bukanlah ibadah wajib, tapi karena ibadah ini hanya bisa dilangsungkan di bulan Ramadan yang diyakini sebagai bulan suci oleh para muslim, maka ibadah sholat tarawih dinantikan oleh seluruh umat muslim dunia. Nah, bagi Anda yang akan melaksanakan sholat tarawih pada hari ini, jangan melewatkan beberapa keutamaannya. Nah, kita bahas persatu persatu.
Keutamaan sholat tarawih pada malam pertama. Keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, para malaikat menyeru dari bawah ars, muliakanlah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Malam keenam, Allah memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampun baginya. Malam ketujuh, bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Malam ke-8, Allah akan memberikan segala bentuk kemudahan. Malam ke-8, Allah memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim. Malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapatkan pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Malam ke-10, Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Malam ke-11, orang yang sholat tarawih akan keluar dari dunia ketika ia mati seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Malam ke-13, pada hari kiamat yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisap atau dihitung amalnya. Malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga ars bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Malam ke-16, Allah kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari api neraka dan mendapatkan keberuntungan masuk surga. Malam ke-17, orang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu." Malam ke-19, Allah akan mengangkat derajat orang tarawih di surga Firdaus. Malam ke-20, bagi orang yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang solih. Ke-21, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka orang yang sholat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Nah, untuk malam ke-23, Allah akan membangunkan sebuah kota di surga yang tentunya bagi orang yang bersolat tarawih. Malam ke-24, Allah akan memberikan doa yang dikabulkan. Artinya, orang yang berdoa pada sholat tarawih di malam ke-24 akan dikabulkan. Malam ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Malam ke-26, Allah akan meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah fadilah tarawih pada malam ke-27, yaitu di hari kiamat kelak dia akan melewati jembatan Syiratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, siapa yang ingin seperti ini? Ayo, kita harus rajin berpuasa. Malam ke-28, Allah akan mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Malam ke-29, Allah akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Nah, ini adalah malam ke-30, yaitu malam terakhir. Allah berfirman, "Wahai hambaku, makanlah sebuah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga, aku Tuhanmu, dan kamu hambaku." Nah, itu dia 30 keutamaan sholat tarawih. Wah, ternyata banyak sekali. Nah, bagaimana kalau kita seorang perempuan yang remaja serta ibu-ibu yang haid? Lalu kita gimana kalau mau sholat? Nah, ada beberapa amalan lain yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Nah, salah satunya adalah memperbanyak beristighfar,
bersedekah, berbuat kebaikan, menyiapkan sahur dan berbuka untuk orang yang berpuasa, karena sekecil apapun kebaikan yang kita tanam di bulan Ramadan akan menjadi berlipat-lipat ganda di mata Allah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.